Oke, para siswa yang ada di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua tentunya. Dan Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik para siswa yang berada di rumah tentunya pada hari yang bahagia ini, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan kita, kesegaran dan kebugaran tubuh kita harus tetap kita jaga ya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan nutrisi yang baik kepada tubuh kita. Jangan lupa makan ya. Dan juga istirahat yang cukup serta ingat pesan ibu ya, sesuai dengan protokol kesehatan ya. Oke, kita jumpa lagi dengan kimia. Untuk materi yang lalu sudah kita bahas ya, mengenai adalah sistem periodik ya, dimana kemarin kita bahas adalah struktur atom dan konfigurasi elektron serta letaknya dalam sistem periodik ya. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai letak golongannya sudah. Kita lanjutkan untuk materi pada hari ini ya. Kita mulai dengan materi yang baru, yaitu adalah hidrokarbon dan minyak bumi. Jadi kita bahas pada hari ini adalah hidrokarbon dan minyak bumi ya. Nah, tentunya pada materi ini para siswa saya yakin belum pernah mengalami atau mendapatkan materi seperti ini ya. Nah, kita jelaskan mengenai hidrokarbon terlebih dahulu. Jadi hidrokarbon ini terdapat di alam, di bumi kita ini, dan juga sama dengan minyak bumi ya. Jadi ada keterkaitan antara hidrokarbon dan minyak bumi ya. Kita bahas terlebih dahulu hidrokarbon ya. Apa yang dimaksud dengan hidrokarbon? Nah, di sini dijelaskan bahwa hidrokarbon adalah golongan senyawa karbon yang paling sederhana ya. Senyawa karbon itu apa? Ya, yaitu adalah senyawa yang ada di alam ini yang terdapat pada semua makhluk hidup ya. Baik pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan ya. Itu adalah namanya senyawa karbon ya. Senyawa karbon ini memiliki ciri. Nah, cirinya apa tuh? Nah, ciri-cirinya yaitu di alam ini bila benda ataupun juga zat bila dibakar ya, bila dibakar atau dipanaskan dengan api tentunya ya, dia akan menimbulkan warna hitam atau jelaga ya. Itu adalah bukti bahwa benda atau zat tersebut termasuk memiliki senyawa karbon. Nah, makanya senyawa karbon ini terdapat di seluruh makhluk hidup ya. Baik itu pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia ya. Nah, hewan dapat kita lihat kalau kita membeli sate ya. Pada saat kita beli sate, nah dipanaskan, ternyata satenya ada yang berwarna hitam. Nah, atau dikenal dengan gosong ya. Itu adalah timbul jelaga atau warna hitam. Itu adalah ciri khas dari senyawa karbon ya. Nah, kita bahas di sini adalah senyawa karbon di alam kita ini ada dua jenis, yaitu ada senyawa karbon organik dan ada senyawa karbon anorganik. Nah, jadi yang organik itu adalah senyawa yang berasal dari alam, terutama berasal dari makhluk hidup. Itu adalah yang organik ya.
Kalau yang anorganik itu adalah senyawa yang terdapat di alam tetapi bukan berasal dari makhluk hidup, itu namanya anorganik. Jadi untuk senyawa karbon dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adalah organik dan anorganik ya. Baik, saya rasa bisa dipahami ya. Oke. Nah, di sini untuk hidrokarbon kita ketahui hanya terdiri dari unsur karbon atau C dan unsur hidrogen atau H ya. Jadi untuk hidrokarbon ini terdiri dari dua unsur, yaitu karbon dan hidrogen ya. Karbon C dan hidrogen adalah H ya. Baik, kita bahas mengenai keunikan dari atom karbon. Nah, ini ya. Keunikan atom karbon, karbon mempunyai 4 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan, atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu ikatan yang bagaimana? Artinya adalah ikatan kovalen itu ikatan yang saling membutuhkan terjadinya pertukaran ion atau pertukaran elektron ya. Nah, itu adalah ikatan kovalen ya. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi ya. Nah, karbon dapat membentuk ikatan kovalen dengan berbagai unsur. Jadi, atom karbon ini punya keistimewaan yang luar biasa. Dia bisa berikatan dengan semua jenis unsur ya, non logam. Terutama yaitu dengan atom hidrogen ya, dengan atom oksigen dan nitrogen serta unsur-unsur halogen ya. Unsur-unsur halogen itu berasal atau berada pada golongan 7A. Unsurnya yaitu adalah fluor, kemudian klor, brom, dan iodium. Nah, ini adalah golongan halogen atau golongan 7A, dikenal dengan golongan halogen ya. Dan bahkan dengan beberapa unsur logam seperti magnesium atau Mg ya. Nah, kita ketahui bahwa atom karbon ini mempunyai nomor atom 6 ya, dengan memiliki elektronnya juga 6. Dengan konfigurasi elektronnya yaitu adalah 24. Kita ketahui kemarin sudah kita pelajari bahwa untuk konfigurasi elektron ya, atom C dengan nomor atomnya 6, konfigurasi elektronnya dari kulit K, L, M, N, dan seterusnya ya. Yang terdiri dari yaitu K sebanyak 2 elektron ya. Nah, karena 6 sisanya betul 4 di sini ya. Maka di sini adalah konfigurasi elektronnya hanya 2 dan 4 ya. Kemudian mempunyai elektron valensi. Nah, kita ketahui bahwa elektron valensi sudah kita pelajari juga kemarin ya. Elektron valensi itu adalah elektron yang terletak pada kulit yang paling akhir. Nah, kulit yang paling akhir di sini 4 ya, betul. Maka elektron valensinya juga 4. Dan jumlah elektronnya juga 4. Ini. Nah, mana elektronnya? Ini elektronnya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 elektron dari atom C atau atom karbon ya. Nah, atom C ini dapat membentuk ikatan kovalen dengan
berbagai jenis unsur ya. Nah, dia dapat berikatan dengan berbagai jenis unsur ya, karena dia mempunyai 4 elektron yang belum punya pasangan. Jadi ternyata atom juga sama seperti kita nih, butuh atau membutuhkan pasangan ya. Adakah di rumah yang tidak butuh pasangan? Pasti butuh, bukan begitu ya? Nah, jadi semua membutuhkan berpasangan, baik itu atom atau juga kita tentunya ya. Nah, baik. Jadi atom karbon ini juga ingin stabil. Untuk mencapai kestabilan dia butuh pasangan, begitu ya. Nah, maka dia akan mudah berikatan dengan atom atau jenis unsur atom yang lain ya. Sebagai contoh misalnya dengan atom hidrogen, contohnya terjadi pada metana. Kita ketahui bahwa atom hidrogen itu mempunyai nomor atom 1. Karena 1, maka konfigurasi elektronnya juga untuk kulit K 1 elektronnya, dan jumlah elektronnya juga H ini 1. Nah, kita buat elektron H ini untuk membedakan antara elektron karbon dengan elektron hidrogen. Kita bedakan hidrogen adalah silang. Nah, elektron hidrogen bentuknya silang sebanyak 1 elektron. Nah, ini bentuknya ya. Nah, ini dapat berikatan dengan atom karbon. Nah, ini berikatan ya, membentuk ikatan, namanya ikatan kovalen. Jadi atom H memberikan elektronnya kepada atom C, sedangkan atom C juga memberikan 1 elektronnya kepada H. Itu dinamakan ikatan kovalen ya. Nah, karena jumlah atom H-nya ada 4, nah ini maka dia berpasangan semua nih. Atom H-nya ini atom H pertama, atom H kedua, atom H ketiga, dan atom H yang keempat ya. Jadi semua berikatan, sehingga terbentuklah nama senyawanya adalah metana dengan rumus atom atau rumus molekul kimianya adalah CH4 ya. Nah, ini adalah atom karbon yang berikatan dengan atom hidrogen. Ada juga atom karbon yang berikatan dengan unsur atom lain, yaitu ada atom H dan ada atom O ya. Nah, di sini terbentuklah menjadi CH3OH, dikenal dengan nama metanol ya. Terbentuk. Nah, di sini dibedakan lagi karena atom oksigen ini mempunyai nomor atom 8 ya. Dengan konfigurasi elektron kita ketahui yaitu adalah 2, 6 ya. Nah, atom O mempunyai elektron valensi jumlahnya 6, maka elektronnya juga 6. Kita hitung elektron O ada 6 tidak? Nah, elektron O kita buat yaitu adalah segitiga, jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga sama, elektron O-nya ada 6, betul ya. Dimana elektron O itu mempunyai 2 pasang elektron yang sudah punya pasangan. Nah, ini udah punya pasangan ini. Ini juga sudah punya pasangan. Sementara yang belum punya pasangan sebanyak 2 elektron ini ya. Nah, elektron yang belum punya
punya pasangan maka berpasangan dengan yang belum ada pasangannya. Yang sudah punya pasangan sudah tidak berpasangan lagi. Artinya dia tidak tidak berkhianat ya. Nah, dia setia kepada pasangannya ya. Nah, ini atom C berdekatan dengan atom O satu. Nah, ini yang belum punya pasangan satu elektronnya. Atom H berdekatan juga dengan atom O. Ya, satu elektron pada atom O berdekatan juga dengan satu elektron yang dimiliki oleh atom H ya. Jadi terbentuklah ikatan ini menjadi CH3OH atau dikenal dengan metanol dengan rumus struktur Lewisnya adalah seperti ini ya. Nah, atom H berdekatan dengan elektron C ya. Kemudian elektron C berdekatan dengan elektron O ya. Nah, baik. Nah, ini adalah contohnya ya. Kemudian yang kedua, atom karbon relatif kecil. Atom karbon hanya mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atom karbon relatif kecil ya. Hal ini menyumbang 2 keuntungan. Yang pertama, ikatan kovalen yang dibuat karbon relatif kuat ya. Nah, ikatan kovalen yang dibuat oleh karbon relatif kuat. Yang kedua, karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 ya. Nah, ini dia adalah mempunyai 2 kulit atomnya, 1, 2. Nah, jadi atom C hanya memiliki 2 kulit, yaitu K dan L ya. Baik, saya rasa para siswa sudah bisa memahami. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.